Dua tentara Amerika hilang di pesisir Maroko selama latihan African Lion. Dan krisis ini sekarang terhubung dengan momen paling berbahaya antara Amerika Serikat dan Iran. Pada hari Selasa, 5 Mei 2026, kasus ini menjadi sorotan karena para tentara menghilang di dekat area pelatihan Kapidra, dekat Tantan. Sementara Washington juga melanjutkan dengan proyek kebebasan di Selat Hormuz. Informasi yang telah dikonfirmasi sejauh ini sangat serius. Dua tentara Amerika Serikat masih hilang. Belum ada korban jiwa yang dikonfirmasi secara resmi dan pasukan Amerika serta Maroko terus melakukan operasi pencarian melalui darat, laut, dan udara. Tapi masalahnya lebih besar dari sekedar hilangnya mereka. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves. Para tentara tersebut ikut serta dalam African Lion, latihan militer tahunan terbesar Amerika Serikat di benua Afrika. Operasi ini melibatkan lebih dari 7.000 personel militer dari lebih dari 30 negara di Maroko, Tunisia, Ghana, dan Senegal, dengan fokus pada kesiapan, koordinasi antar sekutu, dan respons terhadap krisis regional. Menurut Komando Amerika Serikat untuk Afrika, 2 personel militer tersebut dilaporkan hilang di dekat Kapidra, di sebuah wilayah pesisir yang sulit dengan tebing curam, ombak besar, dan medan yang kasar. Mereka tidak sedang dalam pertempuran pada saat itu. Mereka sedang di luar kegiatan utama pelatihan ketika insiden itu terjadi. Versi resmi tidak mengonfirmasi adanya penculikan. Yang ada sampai saat ini hanyalah laporan hilangnya mereka di area sensitif. Meskipun begitu, kejadian ini memicu peringatan karena melibatkan tentara Amerika, wilayah strategis antara Atlantik, Mediterania, dan Afrika Utara, serta sebuah manuver militer yang tidak kecil. Berita yang beredar menunjukkan bahwa pencarian telah menggerakkan banyak pihak. Helikopter, kapal, tim penyelam, penyelamatan di pegunungan, dan dukungan dari pasukan Maroko. Dengan kata lain, Maroko dan Amerika Serikat menangani kasus ini sebagai keadaan darurat yang nyata, bukan sekedar kejadian lokal biasa. Titik krusialnya ada pada kalender. Sementara kedua tentara itu masih dicari di Maroko, Trump mempercepat respons tegas di Teluk. Proyek kebebasan diumumkan untuk menarik kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Menurut laporan, ratusan kapal tertahan atau tidak bisa berlayar seperti biasa. Dan Washington mulai mendorong jalur yang dilindungi untuk melancarkan lalu lintas pelayaran. Teheran di sisi lain memperingatkan bahwa pasukan Amerika tidak boleh memasuki jalur tersebut tanpa koordinasi. Saat itulah ketegangan tidak lagi hanya terjadi di laut, tetapi berubah menjadi ujian kekuatan secara langsung. Trump tidak menyatakan perang secara formal di Kongres Amerika, tetapi menggunakan retorika dan manuver perang. Dia menempatkan Angkatan Laut Amerika Serikat berhadapan langsung dengan Garda Revolusi Iran, menganggap blokade itu sebagai tantangan yang tidak dapat diterima, dan memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap kapal Amerika akan mendapat balasan keras. Pada hari yang sama, Trump menyatakan bahwa Iran seharusnya mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah, sambil menegaskan bahwa blokade Amerika terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran berjalan efektif. Pernyataan itu bukan sekedar provokasi, melainkan pesan tekanan maksimum dalam krisis yang sudah diwarnai serangkaian serangan, penyitaan, dan ancaman. Sampai saat ini, belum ada konfirmasi kematian 2 tentara yang hilang di Maroko. Yang ada hanyalah pencarian intensif dan penyelidikan tentang bagaimana mereka bisa menghilang. Beberapa laporan menyatakan bahwa mereka mungkin jatuh ke laut saat berjalan di dekat tebing. Laporan lain menggambarkan upaya penyelamatan di tengah laut yang bergelora. Tidak adanya konfirmasi yang pasti membuka ruang untuk spekulasi. Tetapi, data yang paling dapat dipercaya adalah ini. 2 tentara Amerika hilang dan operasi penyelamatan masih berlangsung. Pertanyaan yang muncul sekarang sederhana. Mengapa kasus ini sangat mengganggu Washington? Kenapa? Ini terjadi pada saat Amerika Serikat sedang mengalihkan ketegangan militer ke Timur Tengah, menekan Iran, dan menguji sekutu-sekutunya di Afrika Utara. African Lion bukanlah wisata militer. Ini adalah manuver yang dirancang untuk mempersiapkan pasukan di daerah yang tidak stabil, melatih respon cepat, dan menunjukkan kehadiran Amerika di wilayah di mana Rusia, Tiongkok, dan Iran juga mencari pengaruh. Ketika para tentara menghilang di lingkungan seperti ini, tingkat kewaspadaan pun meningkat. Maroko juga menjadi pusat dari cerita ini.
Negara tersebut adalah sekutu penting Amerika Serikat, menjaga kerjasama militer dengan Washington, dan telah menjadi platform yang relevan untuk latihan di Afrika Utara. Kehadiran pasukan Amerika di sana menunjukkan bahwa medan persaingan melawan poros Iran tidak terbatas hanya di Teluk Persia. Itu menjangkau Atlantik, Mediterania, rute-rute Afrika, pangkalan, pelabuhan, koridor, dan perjanjian militer. Hilangnya para tentara itu, oleh karena itu, terjadi di wilayah sekutu selama latihan bersama sekutu pada saat setiap gerakan militer Amerika diawasi oleh Teheran. Dan disitulah hal ini jadi semakin serius. Sementara pencarian berlangsung di Maroko, Selat Hormuz tetap menjadi pusat eskalasi. Pentagon menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran secara resmi masih berlaku, tetapi mereka mengakui adanya bentrokan dan aksi militer di wilayah tersebut. Laporan menunjukkan bahwa pasukan Amerika bertugas melindungi kapal-kapal dagang, sementara Iran terus memberikan tekanan dengan drone, kapal cepat, dan ancaman. Ini adalah perang yang berusaha terlihat terkendali, tetapi sebenarnya sudah berjalan dengan logika konfrontasi terbuka. Bahayanya terletak pada kesalahan perhitungan. Sebuah kapal diserang, sebuah drone ditembak jatuh, sebuah fregat terkena, seorang tentara tewas, bisa mengubah provokasi menjadi perang penuh. Krisis Hormuz adalah jenis jebakan seperti inilah. Lautnya sempit, lalu lintasnya padat, pasukan saling berdekatan, dan para komandan bekerja di bawah tekanan. Jika sebuah kapal cepat Iran mendekat terlalu dekat dengan kapal Amerika, Trump akan memiliki sedikit ruang politik untuk mundur. Jika Washington merespons dengan kekuatan, Teheran akan berusaha menunjukkan bahwa mereka tidak tunduk. Beginilah cara sebuah krisis yang tampak terkendali dan terbatas bisa berubah menjadi konflik yang lebih besar. Sejarah menunjukkan bahwa Iran sangat memahami nilai politik dari warga Amerika yang berada dalam situasi berbahaya. Pada tahun 1979, pengambil alihan kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran menjadi simbol dunia atas dipermalukannya Amerika. Lebih dari 50 warga Amerika disandra dan ditahan selama 444 hari dalam sebuah peristiwa yang mengguncang Washington, melemahkan Jimmy Carter, dan menandai hubungan antara kedua negara selama beberapa dekade. Sejak saat itu, setiap krisis yang melibatkan militer atau warga Amerika yang berada di bawah ancaman Iran membawa beban sejarah yang berat. Ini bukan sekedar peristiwa yang terpisah. Ini adalah luka sejarah yang selalu kembali setiap kali Teheran menguji batas-batas Amerika Serikat. Contoh lain datang dari apa yang disebut Perang Tanker pada tahun 1980-an. Pada periode itu, selama perang, Iran, Irak, serangan terhadap kapal-kapal di Teluk membuat Amerika Serikat mengawal kapal tanker dan meningkatkan kehadiran angkatan lautnya. Operasi Ernest Will menjadi salah satu operasi konvoi angkatan laut terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Meski Amerika memiliki kekuatan besar di laut, ranjau, serangan, dan kesalahan besar menunjukkan bahwa melindungi jalur perdagangan di dekat Iran tidak pernah menjadi operasi yang sederhana. Pelajarannya jelas. Ketika Washington masuk ke Teluk untuk melindungi kapal, risiko konfrontasi dengan Teheran meningkat dengan cepat. Contoh dari negara lain memperkuat logika yang sama. Ketika sebuah kekuatan membiarkan militernya ditangkap, menghilang tanpa respons yang jelas, atau diserang tanpa ada konsekuensi bagi penyerang, citra kekuatannya menjadi lemah. Israel biasanya merespons dengan cepat ketika tentaranya diculik oleh kelompok bersenjata. Turki telah melakukan operasi di luar perbatasannya untuk mendapatkan kembali pengaruh dan menekan milisi. Rusia, bahkan dengan metode yang keras, menggunakan setiap serangan terhadap tentaranya sebagai alasan untuk memperluas kehadiran di wilayah konflik. Perbedaannya sekarang adalah Amerika Serikat berhadapan dengan Iran, sebuah negara yang mengubah setiap kemunduran Amerika menjadi propaganda regional. Gedung Putih tahu bahwa musuh-musuhnya mengamati segalanya. Jika Amerika Serikat tampak ragu-ragu di Afrika Utara, Teheran akan menafsirkannya. Jika mereka tampak ragu-ragu di Hormuz, garda revolusi akan bergerak maju. Jika mereka tampak terpecah secara internal, sekutu dan rival akan menghitung ulang langkah mereka. Langkah berikutnya harus terjadi di 3 front. Yang pertama adalah pencarian para tentara yang hilang, dengan tekanan terhadap Maroko dan komando Amerika untuk memberikan jawaban yang cepat. Yang kedua adalah kemajuan Projeto Liberdade yang bisa menempatkan kapal-kapal Amerika bahkan lebih dekat ke garis merah Iran. Yang ketiga adalah diplomasi. Di bawah ancaman, dengan proposal nuklir, sanksi,
blokade, dan peringatan yang digunakan secara bersamaan. Campuran ini berbahaya, karena negosiasi hanya berhasil ketika senjata tidak akan berbicara lebih dulu. Di bidang militer, Trump berusaha menunjukkan bahwa Angkatan Laut Amerika masih menguasai jalur-jalur vital. Di bidang politik, dia berusaha mengatakan bahwa Iran tidak bisa menyandera perdagangan dunia dengan menggunakan Selat Hormuz. Dia harus mencegah agar hilangnya dua tentara tidak dianggap sebagai kelemahan. Situasinya masih terbuka. Jika para tentara ditemukan hidup-hidup, Trump mendapatkan kelegaan di Afrika Utara. Tetapi krisis dengan Iran tetap berlanjut di laut. Jika mereka ditemukan tewas, tekanan politik akan meningkat. Jika muncul tanda-tanda aksi permusuhan, penculikan sungguhan, atau keterlibatan jaringan yang terkait dengan poros Iran, respons Amerika bisa berubah dari operasi angkatan laut menjadi serangan langsung. Untuk saat ini, fakta konkretnya adalah Amerika Serikat sedang mencari 2 personel militer yang hilang, dan pada saat yang sama, mengerahkan kekuatan angkatan lautnya untuk menantang blokade Iran di Hormuz. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda selalu mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.